Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang peristiwa dari demokrasi terpimpin, yaitu adalah defisit anggaran. Tapi sebelum itu, kenalkan nama saya Fahri Pejasari dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat Setiawan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa itu defisit anggaran. Defisit anggaran adalah kondisi di mana pengeluaran pemerintah melebihi pendapatannya dalam satu periode tertentu. Sederhananya, pemerintah membelanjakan uang lebih banyak daripada yang mereka dapatkan dari pajak ataupun sumber pendapatan lainnya. Lalu yang kedua, bagaimana defisit anggaran terjadi pada masa demokrasi terpimpin? Selama masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, Indonesia mengalami defisit anggaran yang cukup parah. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain, yang pertama, ada proyek-proyek besar dan ambisius. Pemerintah pada masa itu melakukan banyak proyek yang pembangunannya itu besar-besaran, seperti proyek infrastruktur dan proyek-proyek politik. Proyek-proyek ini membutuhkan biaya yang sangat besar hingga membebani anggaran negara. Lalu faktor yang kedua ada cetak uang tanpa kendali untuk menutupi defisit anggaran. Pemerintah seringkali mencetak uang dalam jumlah yang besar. Namun, hal ini justru menyebabkan inflasi yang sangat tinggi dan membuat nilai rupiah anjlok. Selanjutnya, Kapan defisit anggaran terjadi? Defisit anggaran terjadi sepanjang masa demokrasi terpimpin, terutama pada periode 1961 sampai 1965. Kondisi ini semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Apa dampak definisi anggaran? Definisi anggaran memiliki dampak yang sangat buruk bagi perekonomian Indonesia, antara lain inflasi atau cetak uang yang berlebihan menyebabkan nilai rupiah semakin anjlok dan harga barang-barang menjadi melambung tinggi. Yang kedua ada krisis ekonomi. Defisit anggaran yang terus-menerus dan inflasi yang tinggi menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Yang ketiga ada penurunan daya beli. Inflasi yang tinggi menyebabkan daya beli masyarakat menurun, sehingga perekonomian semakin terpuruk. Yang terakhir ada ketidakstabilan politik. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dapat memicu ketidakstabilan politik. Mengapa defisit anggaran terjadi? Secara garis besar, defisit anggaran terjadi karena yang pertama ada kurangnya disiplin anggaran. Pemerintah tidak disiplin dalam mengatur pengeluaran sehingga anggaran negara seringkali membengkak. Yang kedua, prioritas yang salah pemerintah, lebih memprioritaskan proyek-proyek besar dan ambisius daripada membenahi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Yang ketiga, tekanan politik dari berbagai pihak membuat pemerintah sulit untuk mengambil keputusan yang sulit seperti memangkas anggaran. oke, setelah teman saya tadi menjelaskan, sekarang kesimpulannya adalah defisit anggaran pada masa demokrasi terpimpin merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia. Pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa ini adalah pentingnya disiplin anggaran dan prioritas yang tepat dalam pengelolaan keuangan negara. Terima kasih. Nah, itu adalah video dari kami tentang peristiwa dari demokrasi terpimpin. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.